nada itu. Ada wes kursi ini. Kami dari Polres Lumajang didampingi oleh Kepala BPN Kabupaten Lumajang, juga dengan Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang akan merilis upaya-upaya pemolisian yang kita lakukan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya dalam hal pembuatan akte tanah untuk pengurusan PTSL. Rekan-rekan sekalian, perlu diketahui bahwasanya PTSL ini merupakan program prioritas nasional, sehingga ini menjadi concern kami dari pihak Polres Lumajang dengan pihak BPN bagaimana mengawal agar proses PTSL ini berjalan dengan baik, berjalan dengan aman dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Pak Kepala BPN hadir di sini bersama dengan kita, yang nanti juga kami persilakan untuk memberikan sedikit statement terkait dengan proses pengurusan PTSL di Kabupaten Lumajang. Semua berjalan dengan baik pengurusan PTSL dan sejauh ini tercapai target yang telah ditentukan. Nah, di dalam kasus ini rekan-rekan perlu saya sampaikan bahwa tahun 2023 salah satu desa di Kecamatan Sumber Suko yaitu Desa Mojosari mendapat program PTSL dari BPN sebanyak 500 orang. Kemudian setelah itu diadakan sosialisasi oleh BPN didampingi narasumber dari kepolisian, dari kejaksaan, dari inspektorat daerah untuk bagaimana tata cara pengurusan PTSL yang sesuai dengan ketentuan. Nah, di dalam prosesnya ini salah satu desa yaitu Desa Mojosari tadi oleh perangkat desa, dalam hal ini kasih pemerintahan dan kepala desa, mewajibkan terhadap pemohon PTSL untuk membuat akta sebagai salah satu persyaratan pengurusan PTSL. Sementara dalam aturannya ya bagi yang belum memiliki akta tidak diwajibkan. Hanya perlu surat keterangan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak sengketa. Rekan-rekan, atas hal tersebut dilakukanlah pungutan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan terhadap pengurusan akta tadi, mulai dari nominal Rp2.250.000 per bidang tanah sampai Rp11.100.000. Dari hal ini kita mendapatkan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan
pemberitahuan karena pada bulan April 2023 terjadi aksi unjuk rasa dari pemohon PTSL ke kantor desa Mojosari terkait dengan adanya pungutan seperti itu. Sehingga kita melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penelitian beberapa administrasi yang ada di desa Mojosari, dan kita temukan bahwasanya benar fakta adanya pungutan tersebut. Sehingga perbuatan dengan modus operandi pembuatan akta ini dibuat berlaku surut, rekan-rekan sekalian. Jadi dibuat bulan Desember 2022, padahal faktanya itu Februari, Maret sampai April di tahun 2023. Tentu hal ini kita dalami, dan dalam rangka proses pembuatan akta ini oleh PPATS dalam hal ini camat di Desa Sumbersuko juga ada perbuatan melawan hukum yang ada bagian-bagian atau tahapan-tahapan itu tidak dilakukan. Atas hal ini tentunya kita sudah mendalami dan memeriksa 71 orang masyarakat sebagai pemohon. Kemudian perangkat desanya kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 18 orang. Kemudian ada operator dari pihak kecamatan sebanyak 2 orang. Dan kita juga sudah memeriksa ahli sebanyak 5 orang dari BPRD, kemudian dari bagian hukum, dari inspektorat, dari DPMD, dan dari BPR sendiri. Dengan tersangka yang sudah kita tetapkan 2 orang, yaitu saudara inisial GS selaku kepala desa di Mojosari Sumbersuko, dan IF selaku kasih pemerintahan di desa tersebut. Dengan barang bukti yang kita amankan sebanyak 88 akta yang dibuat oleh PPATS, kemudian 2 buku catatan dan PTSL, 1 PC, ya, ini yang digunakan alat untuk mencetak dan mengupload dokumen-dokumen tersebut. Kemudian kwitansi penerimaan uang dari masyarakat ke kepala desa, dan uang tunai yang kita sita sebanyak Rp72.200.000. Rekan-rekan, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya potensi sebenarnya kerugiannya lebih dari situ. Ya, kalau kita asumsikan bahwasanya yang sudah membuat akta ini sebanyak 111 orang dari 271 bidang tanah, sehingga yang sudah mendapatkan dokumen itu akta tersebut sebanyak 71 orang dengan jumlah pungutan Rp274.100.000. Jadi sisanya 160 orang. Kalau kita asumsikan 160 ini dengan jumlah minimal pungutannya yaitu Rp2.240.000, maka berpotensi sebanyak Rp360 juta. Jadi kalau ini tidak kita temukan cepat, kemungkinan dengan jumlah total tadi sebanyak Rp634.100.000. Di samping itu perlu saya sampaikan juga bahwasanya ketidakproseduran dari pembuatan akta ini, maka ada loss uang yang masuk ke negara dari bidang pajak BPHTB dan PPH final dari pembuatan akta oleh PPATS. Dari 111 orang yang saya sampaikan tadi, kalau kita ambil nilai pajak terendah, sebenarnya harus diverifikasi lapangan. Kalau kita ambil nilai terendah 1 juta saja, maka ada potensi lossnya Rp1.110.000.000. Bukan itu saja rekan-rekan, karena ya ada ketidakproseduran tadi, ada langkah yang dilewati, maka jika PPATS dalam hal ini camat tidak melaporkan pembuatan akta kepada BPRD dan BPN, ya, berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka ada denda rekan-rekan dari 1 akta tersebut sebanyak Rp7.500.000. Dari 111 akta tadi berpotensi Rp832.500.000. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan sejak awal, dan kita sudah melakukan penahanan kepada yang bersangkutan, dan kita sedang melengkapi proses pemberkasannya. Kita akan ekspos ke kejaksaan terkait dengan hal ini. Rekan-rekan, sekali lagi pihak Polres dalam hal ini sudah membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi seluruh kepala desa, seluruh instansi KPA untuk dapat berkonsultasi, berdiskusi terkait dengan pengelolaan keuangan ataupun anggaran negara. Jadi kita law enforcement ini atau penegakan hukum merupakan langkah terakhir sebenarnya yang kita lakukan.
kita melakukan pendampingan, kita terbuka untuk melakukan assessment, kita terbuka untuk melakukan edukasi kepada para kepala desa dan kepada pejabat instansi pengelola keuangan negara. Hadir Pak Inspektur Daerah juga ya, yang selalu berkolaborasi dengan kami dalam Satgas Saber Pungli. Ini upaya-upaya yang kami lakukan rekan-rekan. Jadi kita juga membuka ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dikelola oleh aparatur pemerintahan. Ini akan menerima aliran dana dari Pak Kepala Desa itu. ya, dari hasil pemeriksaan kita saat ini kemungkinan akan ada tersangka baru dari pengembangan kasus ini. Kita sedang dalami peran yang bersangkutan dan alat bukti yang cukup, dan kita juga akan melakukan gelar perkara lanjutan untuk menetapkan yang bersangkutan tersangka. Jadi kita tunggu saja perkembangan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik. Sejauh ini untuk camat menerima aliran berapa? Rekan-rekan untuk camat selaku PPATS sudah kita periksa selaku saksi ya. Nanti kita coba akan gelarkan bagaimana peran yang bersangkutan. Sekali lagi kemungkinan besar akan ada tersangka baru dari kasus ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pak BPN tadi, bahwasanya ini bukan pungli di PTSL ya. Jadi PTSL-nya clear, tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Tetapi mensrea atau niat jahat dari kepala desa dan perangkat serta dari beberapa pihak kecamatan yang melakukan pungutan dokumen untuk persyaratan pengurusan PTSL tersebut. Terima kasih kepada Pak Kapolres Kabupaten Lumajang beserta jajaran yang telah membantu untuk menyelesaikan dugaan tindakan pungli. Namun perlu kita sampaikan bahwa apa yang tadi disampaikan ini tidak terkait dengan pungli terkait dengan PTSL, tetapi lebih pada kegiatan pembuatan akte ya. Pembuatan akte ini meskipun diminta tetapi bukan menjadi suatu kewajiban, dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi sekali lagi kami berterima kasih apabila memang ini sudah terbukti ya, sudah kita lihat semua bukti-buktinya ada. Jadi ini kita serahkan sepenuhnya untuk kemudian dilakukan tindakan hukum ya, untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini kami berharap semua pemangku kepentingan terkait dengan PTSL ini adalah kegiatan program yang harus didukung ya, didukung penuh dan harus jauh dari pungli, karena dalam prosesnya sudah melibatkan pihak APH ya, Polres maupun Kejaksaan ya, untuk mengawal ini. Dan apabila ini terjadi tentunya pasti ada pelanggaran perbuatan hukum yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian, terima kasih. Sejauh ini pembinaannya seperti apa? Kan mengingat beberapa ini banyak sekali kan kasus kepala desa yang tersangkut dengan kasus seperti ini. Ya, artinya kita secara masif ya, bersama-sama dengan APH dari tahun lalu, dan ini bukan yang pertama kali. Dari tahun 2017 sudah digulirkan. Tentunya semua pemangku kepentingan harus paham dan mengerti. Nah, kalau tidak mau mengerti, apalagi tidak mau tahu, ya seperti ini. Ya, jadi kita harapkan ini menjadi atensi dan perhatian untuk disikapi secara bijak. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres Kepala KPDN bahwa penyelenggaraan PTSL sudah ada ketentuannya. Saya berharap para pihak terkait untuk memenuhi ketentuan tersebut dan harus hindari adanya tambahan persyaratan proses-proses yang tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, program PTSL sangat penting. Mari kita sukseskan program PTSL di Lumajang, dan bahwa para pihak termasuk pemerintah desa tidak perlu khawatir dan takut yang menjalankan program PTSL ini asalkan sesuai ketentuan. Jika ada permasalahan, silakan berkoordinasi dengan koordinasi kepada para pihak, baik kecamatan maupun kami di Inspektorat. Berikutnya juga kami, pemerintah daerah, akan mengawal dan akan meningkatkan pengawasan terkait program PTSL ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat sudah ada beberapa kasus yang terjadi. Dan begitupun masyarakat, jika ada hal-hal yang janggal atau indikasi tidak sesuai ketentuan, maka silakan dilaporkan kepada pemerintah daerah atau pihak baik kepolisian maupun kejaksaan dan saber pungli kita diskusikan. Dan selanjutnya kami akan kawal proses yang berjalan ini dan kita hormati proses hukum yang ada. Terima kasih. Pak Camat sudah dilakukan pemeriksaan atau? Pak Camat ya belum, karena sesuai dengan apa yang belum kita lakukan, dan kita juga akan pemeriksaan. Artinya masih menunggu pemeriksaan dari kepolisian? Iya.
Oke, makasih.